Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dengan NIM 20524055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah artikel jurnal ilmiah yang membahas secara mendalam tentang hubungan sains dan agama, khususnya dalam kerangka harmonisasi, disharmoni, dan integrasi. Judul yang saya review adalah Harmoni, Disharmoni, dan Integrasi Antara Sains dan Agama. Jurnal ini sangat relevan dengan mata kuliah harmonisasi dan agama karena secara langsung membahas bagaimana sains dan agama dipahami, diperdebatkan, dan diposisikan dalam kehidupan manusia modern. Yang pertama, kita lanjut ke bagian latar belakang penulisan jurnal. Jadi, penulis memulai jurnal ini dengan realitas bahwa perdebatan antara sains dan agama bukanlah hal yang baru. Sejak perkembangan ilmu pengetahuan modern, terutama sejak revolusi ilmiah di barat, hubungan antara sains dan agama itu sering digambarkan sebagai hubungan yang penuh konflik. Sains dianggap berlandaskan rasio, observasi, dan eksperimen. Lalu sedangkan agama dipandang bersumber dari wahyu, iman, dan keyakinan. Akibatnya sering muncul anggapan bahwa sains dan agama itu tidak bisa berjalan bersama. Namun, penulis menegaskan bahwa pandangan ini terlalu sempit dan reduktif. Dalam sejarah dan praktik kehidupan manusia itu, sains dan agama justru sering berjalan berdampingan dan saling memengaruhi. Kita lanjut ke tujuan penulisan jurnal. Tujuan utama jurnal ini adalah: pertama, mengklarifikasi berbagai model hubungan antara sains dan agama yang berkembang dalam pemikiran akademik. Kedua, mengkritisi pandangan ekstrim yang selalu mempertentangkan sains dan agama. Yang ketiga, menawarkan pendekatan integratif yang lebih seimbang dan relevan dengan konteks pendidikan dan masyarakat modern. Dengan kata lain, jurnal ini tidak bertujuan memenangkan sains dan atau agama atau sebaliknya, tetapi mencari titik temu yang rasional dan konstruktif. Kita lanjut, yaitu nomor 3 adalah kerangka teoris, 4 model hubungan sains dan agama. Bagian inti jurnal ini adalah pembahasan tentang 4 model sains dan 4 model hubungan sains dan agama, yaitu konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Yang pertama yaitu model konflik. Model konflik memandang bahwa sains dan agama saling bertentangan secara prinsip. Dalam model ini, jika sains benar, maka agama salah, dan jika agama benar, maka sains salah. Contoh klasik dalam model ini adalah konflik antara teori evolusi dengan penafsiran literal terhadap teks keagamaan, dan model ini sering melahirkan polarisasi dan sikap ekstrem. Penulis menilai bahwa model konflik tidak produktif karena mengabaikan komplektivitas realitas dan pengalaman manusia. Dan yang kedua yaitu model independensi. Model independensi beranggapan bahwa sains dan agama berada di wilayah yang berbeda dan tidak perlu saling mencampuri. Sains fokus bagaimana alam bekerja, dan sementara agama fokus pada makna, nilai, dan moral. Model ini relatif aman dari konflik, tapi memiliki kelemahan karena minim interaksi dan dialog. Penulis menilai bahwa meskipun model ini lebih damai, namun kurang memberi kontribusi nyata bagi pemecahan masalah kehidupan yang kompleks.
Yang ketiga yaitu model dialog. Model dialog membuka ruang komunikasi antara sains dan agama. Dalam model ini, sains dan agama tetap memiliki wilayah masing-masing, tetapi saling belajar dan memperkaya perspektif. Contohnya, sains dapat membantu agama memahami fenomena alam secara lebih rasional, dan sementara agama memberi arah etis bagi pengguna sains. Model ini dinilai lebih manusiawi dan realitas dibandingkan dua model sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu model integrasi. Model integrasi merupakan model yang paling ditekankan dalam jurnal ini. Model ini memandang bahwa sains dan agama dapat dipadukan secara harmonis untuk memahami realitas secara utuh. Integrasi tidak berarti mencampur adukan secara paksa, tetapi menyatukan tujuan kemanusiaan, yaitu mencari kebenaran, kebijaksanaan, dan kemaslahatan hidup. Jadi model ini sangat sejalan dengan konsep harmonisasi sains dan agama dalam konteks pendidikan Islam maupun pendidikan umum. Nah, lanjut yang materi selanjutnya yaitu analisis kritis pada jurnal. Jadi, yang pertama yaitu kelebihan jurnal. Yang pertama, kerangka konsep jelas dan sistematis. Selanjutnya yaitu bahasa akademik namun mudah dipahami. Dan yang terakhir, relevan dengan konteks pendidikan dan moderasi beragama. Nah, lanjut ke kekurangannya, yaitu lebih bersifat konseptual daripada praktis. Terus minim contoh penerapan langsung di sekolah atau kelas. Namun demikian, kekurangan ini tidak mengurangi nilai penting jurnal sebagai landasan teoris HSA. Kita lanjut ke relevansi jurnal terhadap pendidikan dan HSA. Dalam konteks pendidikan, khususnya pendidikan berbasis nilai, jurnal ini memberikan pesan penting bahwa peserta didik itu tidak boleh dipaksa memilih antara sains atau agama. Melalui pendekatan integratif, siswa dapat menjadi individu yang cerdas secara intelektual, secara matang, secara moral, dan spiritualitas. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan review jurnal. Sebagai kesimpulan, jurnal ini menegaskan bahwa harmonisasi sains dan agama bukanlah utopia, tetapi sebuah kebutuhan dalam menghadapi tantangan zaman modern. Jurnal ini sangat layak dijadikan referensi utama dalam mata kuliah harmonisasi sains dan agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.